hari ini saya akan membawakan tema kita yaitu adalah berserah dalam keadaan apapun. Pasti teman-teman di sini pasti semuanya tuh mengalami masalah, nggak ada satupun yang nggak pernah mengalami masalah. Karena sejatinya orang hidup itu pasti mengalami masalah. Tapi nih banyak banget dari kita kayak ya pasti capek gitu loh mengalami masalah sampai berpikir, Tuhan ya apa caranya aku nyelesain masalah ini, Tuhan aku wes enak Tuhan. Sampai kadang-kadang ada nih teman-teman kita yang sampai berpikiran nih, aku mati aja wes, aku wes bingung gimana mau nyelesain ini, wes gak bisa nyelesain. Tapi sebenarnya kunci dari cara menyelesaikan semua masalah itu adalah pertama berserah. Teman-teman, untuk kalian jangan mungkin ya kita tuh sering nih mengandalkan kekuatan kita kayak, alah masalah ini tok biasain lo, aku ya juga udah nyelesain masalah lo, bisa gini doang pasti aku bisa. Tapi nanti suatu saat jika kalian sering sekali mengandalkan kekuatan kalian, pasti suatu saat jika kalian nggak bisa nyelesain, pasti kalian bingung, capek, pusing, udah nggak tahu gimana cara nyelesainnya. Karena apa? Karena udah terbiasa ngandalin diri kalian sendiri. Oke, kapan sih, kenapa sih kita harus berserah kepada Tuhan itu? Mari saudara-saudara kita buka di Mazmur Mazmur pasal 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ya seperti yang aku bilang tadi nih, aku bisa nyelesain sendiri. Wah, aku kemarin keren bisa, pasti masalah yang ini bisa aku selesaiin. Tapi sebenarnya saudara-saudara, yang perlu kita ingat kuncinya, sebenarnya yang menolong kita semua selesai itu karena Tuhan. Tuhan itu bertindak, dan apapun yang kalian lakukan, kalian harus berserah pada Tuhan. Sesuai dengan Mazmur 37 ayat 5 ini. Sedikit kesaksian, kemarin waktu saya pendaftaran sekolah itu, saya tuh bener-bener kekeh. Aku mau masuk SMK karena memang cita-citaku di masuk jurusan kimia. Aku bisa. Bener Tuhan. Karena apa? Kita nih tinggal berjalan, Tuhan yang memberkati. Jadi kayak, ya Tuhan, tolong kalau memang jodohku di sini, jodoh di sini. Jadi waktu itu saya langsung daftar. Jam mulai pembukaan pendaftaran saya langsung masukkan nama saya karena saya, ide nih masuk. Dan juga memang saya bener dari awal udah percaya kalau memang jodoh saya di sini, saya pasti beneran masuk. Bener, waktu hari kedua saya memilih pilihan saya kimia analisis dan akhirnya ketolak. Di hari pertama, hari kedua itu kayak, wah masih peringkat 11 aman lah, dah tinggal lantai. Saudara-saudara, waktu hari ketiga tuh bener-bener kayak saya bener kayak, ya Tuhan kok namaku geser. Itu kayak rasanya, wah ya apa ini? Karena memang dari awal udah ngatur gimana kalau misalnya aku tuh masuk sini, aku mau gini. Dan ya apa ya, saya rasanya kalau kalian udah planning dari awal terus tiba-tiba hancur, kayak waduh, gak bisa. Terus pilihan kedua saya juga kepental. Tapi di pilihan kedua saya sendiri nih saya ragu. Tuhan, kok aku rodok takut ya kalau misalnya di sini. Soalnya pinter juga enggak. Dibilang nggak pinter juga enggak, yaitu di kafe. Terus akhirnya benar saudara-saudara, kurang berapa menit lagi penutupan nama saya hilang. Itu langsung kayak, weh, aku gak sekolah lah Tuhan. Aku nunggu pendaftaran berikutnya ya, kayak udah pikiran kemana-mana karena memang dari awal itu down. Kayak bener. Terus mama saya tuh memberikan ayat dimana kayak Tuhan adalah gembalaku, tidak, ya itu pasti kalian udah tahu semua kan tentang ayat-ayat tersebut. Dan dari situ aku tuh belajar Tuhan itu bimbing aku sampai saat ini, aku sampai ada pada saat ini itu bukan karena kebetulan. Gak mungkin dong Tuhan nyitain kita nih, tak kasih nafas doang, wes urip-urip dewe, gak mungkin. Jadi kayak, ya Tuhan mungkin apa yang saya dapatkan ini mungkin yang terbaik untuk saya. Dan akhirnya benar saudara-saudara, pilihan ketiga saya masuk lagi di kimia. Saya bersyukur karena memang saya merasakan benar-benar hadirat Tuhan. Makasih Tuhan. Emang mungkin planningku tuh bukan di situ. Mungkin kadang itu kita berpikir, aku pingin di sini. Itu kayak kita selalu mengatur
mau ngatur mau ke sini, tapi sebenarnya itu bukannya terbaik untuk kita. Oke. Selanjutnya, kenapa sih kita harus berserah? Kita bisa baca di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, seperti yang saya bilang dari awal, kalau misalnya kalian ini ya nggak menaruh kepercayaan pada Tuhan, nggak berserah, ya pasti nggak bakal selesai. Bener, pasti nggak bakal selesai. Apapun masalahnya, jika seberat apapun itu, sampai pegel apalah, udah muak lah, itu memang butuh berserah kepada Tuhan. Nggak bisa aku mutusin sendiri, aku bisa selesaiin. Sekecil apapun masalahnya, apapun itu, kayak kehilangan barang, nyari, semua itu pertolongan Tuhan. Oke, selanjutnya, sini ayat ini lumayan ayat yang bagus. Mari kita baca Ulangan pasal 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi di sini benar-benar ayat dimana untuk meneguhkan kita, kayak kalian yang udah capek nanggepin masalah ini, kayak wes Tuhan aku capek, Tuhan yang nyelesainnya. Bahkan banyak juga kan kayak dari awal teman-teman kita yang kayak akhirnya nyerah, wes gak kuat ngelewatin hidup, capek lah, bunuh diri, mati. Dan itu tuh memang bener, semua masalah itu ada yang berat. Setiap masalah kalian tuh pasti ada tingkatnya masing-masing. Dan kadang kalau memang kalian di tingkat yang paling atas tuh kayak rasanya udah capek banget. Dan ayat dari Ulangan 31 ini menjelaskan bahwa Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Jadi teman-teman untuk berserah itu kayak juga nggak gampang. Kalian nanti ya doa, Tuhan aku berserah, selesai masalahmu, selesai. Wah enak banget ya. Gak instan. Memang berserah itu gak instan. Bisa ditolong sama Tuhan itu, dimana dengan Tuhan itu kadang berbicara, Tuhan itu ada caranya sendiri untuk membantu kita menyelesaikan. Yang penting kita berserah. Berserah bukan berarti ini nih, waduh aku ada masalah ini, wes aku tak doa, Tuhan aku berserah gini, wes selesai, gak ngapa-ngapain. Nah Tuhan itu dalam kita berserah, Tuhan itu memberikan jalan. Kitanya yang tinggal jalani. Kalau misalnya kita nggak jalan, ya wes, nggak selesai. Jadi dari inti yang kita bahas pada malam hari ini, dari Ulangan, itu adalah Tuhan itu tidak akan meninggalkan engkau, dan Tuhan itu tidak akan pernah memberimu masalah atau apapun tanpa penjelasan. Dan juga dalam ada masalah itu kalian berserah, dan berserah itu membawa kalian lebih dekat kepada Tuhan. Pasti kalian juga pasti pernah kok mengalami yang dimana kalian percaya kepada kekuatan kalian sendiri, kayak wes aku lo bisa kok, wes gak berdoa, tapi nanti giliran down, weh bingung nyesekno, kayak tuh apa sih, pasti sering banget ada kalian yang bener-bener capek ngelakuin melewati masalah kok rasanya gak selesai, akhirnya bingung gak nyelesain, nangis, capek, wajar capek. Tapi kalau misalnya kalian bingung, nangis doang, berusaha mencari pakai kekuatan kalian sendiri, gak bakal bisa ketemu, gak bakal bisa, mustahil. Karena memang pertolongan yang kita dapatkan itu hanya dapat dari Tuhan. Dan mari kita buka ayat yang terakhir, Mazmur 55 Mazmur pasal 55 ayat 22. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Oke. Jadi teman-teman gak usah bingung, aku mau nyelesain kemana, aku harus apa, aku gak bisa nyelesain, jangan bingung. Satu kuncinya, berserah. Jangan berserah doang ya teman-teman, karena memang berserah itu kalian berdoa gimana kalian bisa melewati masalah tersebut.
Jangan kayak cuma berdoa selesai, nggak instan. Tuhan itu memberikan jalan, itu kalian ya jalani. Nggak mungkin dong kalian, aku pengen ke sini tapi kalian nggak mau jalan. Nggak bisa dong tiba-tiba muncul gitu. Nggak seinstan itu. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir dan mendengarkan firman pada hari ini. Yang bisa saya sampaikan, tetaplah berserah, apapun itu masalahnya, seberat apapun, jangan menyerah karena memang masalah itu selalu ada dan Tuhan gak bakal ninggalin kita. Oke. Selanjutnya saya akan membahas pokok doa. Pokok doa pertama berdoa untuk Indonesia tercinta. Oke, teman-teman. Teman-teman di sini bisa bantu untuk ikut berdoa juga melalui online. Yang pokok doa kedua untuk GWI House of Healing supaya Tuhan terus pakai gereja ini untuk menjangkau banyak jiwa. Pokok doa ketiga, berdoa untuk servant of God supaya berkembang, oke, dan dapat menjangkau banyak jiwa di luar sana. Untuk pokok doa yang keempat, berdoa untuk kedua orang tua atau keluarga, supaya Tuhan memberkati mereka. Pokok doa kelima, berdoa untuk teman-teman kita atau pasangan mereka, supaya mereka tidak pernah melenceng dan berbuat jahat atau merencanakan hal-hal yang buruk kepada kita. Oke. Untuk pokok doa yang keenam, berdoa untuk diri kita sendiri supaya Tuhan tetap menjaga kita. Oke. Mari teman-teman, kita doa pokok doa yang pertama. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami berkumpul ya Tuhan untuk berdoa untuk negara kita ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati negara ini ya Tuhan. Beberapa banyak ya Tuhan masalah yang mungkin memang belum terselesaikan ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan. Kami berserah ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan negara Indonesia ini ya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Kiranya bantulah juga pemimpin-pemimpin yang ada di sini ya Tuhan. Supaya dapat menjadi bijak ya Tuhan dan benar-benar ya Tuhan berpegang kepadamu ya Tuhan. Dalam menyelesaikan masalah-masalah ini ya Tuhan. Masalah politik, kesehatan, pendidikan dan lain-lainnya ya Tuhan. Pendidikan kami untuk anak muda ini masih tergolong rendah ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, teman-teman kami yang di sana yang mungkin belum mendapatkan pendidikan, keadilan dan lain-lainnya yang bermacam-macam masalah di Indonesia ya Tuhan, kiranya Engkau bantu selesaikan dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan, Engkau pasti dapat memulihkan kembali keadaan yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, kami juga ya Tuhan berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, House of Healing ini ya Tuhan, supaya gereja ini ya Tuhan dapat menjadi tempat di mana kami dapat memulihkan orang-orang ya Tuhan, berkumpul untuk bersama-sama ya Tuhan, bersekutu denganmu ya Tuhan, memberkati orang lain dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk para servant of God ini ya Tuhan, di mana kiranya ya Tuhan servant of God ini dapat menjangkau teman-teman kita dari jauh ya Tuhan, dan juga kita juga dapat menjangkau mereka juga dapat menjangkau, saling menjangkau ya Tuhan, di mana Engkau pakai ya Tuhan kami menjadi remaja-remaja yang takut akan Engkau dan menjadi laskar Kristus ya Tuhan, menjadi penyebar Injil ya Tuhan dan berita-Mu ya Tuhan ke dunia. Kami juga ya Tuhan ingin berdoa untuk teman-teman kita ya Tuhan, kiranya Engkau berkati ya Tuhan teman kita juga dan pergaulan kita ya Tuhan, kiranya Engkau jauhkan kami dari pergaulan-pergaulan yang jahat ya Tuhan, pergaulan pertemanan yang toksik dan apapun itu ya Tuhan, kiranya Engkau jauhkan kami dari hal-hal yang seperti itu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami dalam lindungan-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk keluarga kita ya Tuhan, orang tua kita ya Tuhan, dan berjuang ya Tuhan yang telah membesarkan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan mereka kesehatan ya Tuhan, dan kelancaran apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Saya percaya Tuhan, Engkau yang melindungi mereka Tuhan, dan Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan. Kami hanya dapat mendoakan mereka ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kita ya Tuhan, diri kita, di mana Engkau
bimbinglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat berjalan sesuai dengan apa yang Engkau mau ya Tuhan, dan kami dapat menjadi remaja yang baik ya Tuhan, dan bisa menjadi lebih dekat dengan-Mu ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, ajarilah kami berserah dan berilah kami kerendahan hati ya Tuhan. Karena ya Tuhan, kunci dari segala permasalahan itu hanya ada di Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah serangkaian doa kami ya Tuhan untuk hari ini. Kiranya apa yang kami sampaikan ya Tuhan, Engkau terima. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian ibadah dan firman Tuhan pada hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap berserah kepada Tuhan. Bye-bye.